apa kabar hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjut lagi alur BTTH-nya ya. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Long Yi menepuk dadanya. Diam-diam bersyukur karena dia mendapatkan baju zirah Dewa Petir yang tidak memiliki keterbatasan fatal seperti baju zirah yang dipadatkan oleh semangat juang. Xuan menoleh ke Ziying dan bertanya, kekuatan udara dingin yang begitu hebat, apakah itu karena peningkatan konstitusi Yin Anda yang ekstrim? Atau kekuatan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia yang Anda latih? Jelas, masalah ini sangat penting. Salah satunya adalah peningkatan konstitusi bawaan yang tidak memerlukan konsumsi apapun. Yang lain membutuhkan doki untuk menggerakkannya. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak doki yang dibutuhkan. Dan itu tidak dapat bertahan lama. Karena ada perbedaan dunia di antara keduanya. Kami telah meminta Tuan Muda Xio. Suara Zeni melayang lembut saat ini. Kami juga terkejut dengan hasil pertempuran mereka di awal dan menanyakan pertanyaan yang sama seperti Tuan Muda Xio. Zeni membelah rambut hitam di depan dahinya dengan jari-jari yang ramping. 30% dari peningkatan konstitusi Yin yang sangat dingin dan 40% adalah kekuatan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Long Yi bertanya dengan bingung. Hanya 70% secara total. Kemana 30% lainnya pergi? Konstitusi Yin Xiying memiliki atribut yang sama dengan keterampilan bertarung yang dia latih. Kekuatan 1 tambah 1 jelas tidak sederhana menyamakan 2. Xiaoyan menjelaskan dengan enteng kepada Long Yi. King Horan memutar matanya, dan setelah sedikit berspekulasi, dia menebak alasan mengapa Xiaoyan tidak segembira yang diharapkan. Saudaraku, apakah Anda menyesal bahwa peningkatan fisik Yin Ekstrim Ziying hanya 30% dari kekuatan yang luar biasa? Mata Xiaoyan berkelebat kaget, dan dia mengangguk pelan kepada King Horan. Ketika dia mendengar bahwa dinginnya Ziying memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, Xiaoyan memang memiliki harapan besar bahwa ini sepenuhnya adalah peningkatan fisik Yin ekstrim. Jika memang begitu, Ziying pasti akan menjadi kekuatan utama pertama yang mutlak dalam perang selatan utara keluarga Xiao. Dan kecuali Xiaoyan, akan sulit bagi siapapun untuk melampauinya. Tetapi mengetahui bahwa peningkatan fisik Yin ekstrim hanya 30%, meskipun sudah sangat bagus, Xiaoyan masih merasa sedikit menyesal. Mendengar Xiaoyan bertanya tentang tim pertempuran utama, Le Salong menunjukkan ekspresi tak berdaya di wajahnya dan berkata, jumlah tim pertempuran utama ditentukan oleh pil hati ungu. Setelah Lang Tian memurnikan 34 pil hati ungu, dia berhenti memurnikan. Xiaoyan mendongak dan melihat sekeliling, lalu dia menemukan bahwa Lang Tian telah pergi. Tetapi dia langsung berpikir bahwa Lang Tian pasti telah jatuh ke dalam kuali obat dan bertanya dengan cemas. Mengapa Lang Tian tidak memurnikannya? Le Salong berkata dengan malu. Lang Tian berkata bahwa dia memiliki tingkat keberhasilan kurang dari 70% dalam pemurnian pil hati ungu. Lang Tian tahu pentingnya pil hati ungu bagi Xiao Mansion, dan dia memberitahu saya bahwa kura-kura hati ungu telah punah di benua Dodi. Jika cangkang kura-kura itu terbuang sia-sia, dan satu pil hati ungu adalah Dodi bintang 5, dan seseorang tidak dapat menyanyiakannya. Oleh karena itu, dia berpikir bahwa masih perlu bagi Tuan Muda Xio yang melakukannya. Seorang alkemis kelas 6 untuk memberikannya, sehingga itu sangat aman. Jadi begitu. Xuan mengangguk. Lang Tian benar, kita benar-benar tidak bisa menyanyiakan cangkang kura-kura hati ungu. Baiklah, saya akan memurnikan pil hati ungu. Benar juga. Meskipun tidak ada pil hati ungu untuk saat ini, kami tidak berhenti merekrut bakat. Kami telah merekrut mereka yang memiliki karakter bakat dan potensi yang baik. Beberapa dengan potensi yang sangat baik telah direkrut meskipun mereka belum mencapai puncak bintang 4. Xuan mengangguk kepada Le Salong dalam penghargaan. Anda sudah melakukan pekerjaan dengan baik.
Itu bukan pujian saya, itu semua karena pesona pil hati ungu. Ketika menyebutkan pil hati ungu, mata Le Salong berkilat dengan keinginan yang mendesak. Di hadapan pil hati ungu, hampir tidak ada Dodi bintang 4 yang dapat menolaknya. Salong, jangan khawatir, saya akan memberikan pil hati ungu dan saya jamin Anda akan sangat cemas sehingga Anda akan merekrut orang kemana-mana. Xuan tersenyum, berpikir untuk memberi semua orang kejutan dan tidak segera memberitahu semua orang bahwa dia telah memperoleh banyak cangkang kura-kura hati ungu. Pada saat ini, Xuan mendengar transmisi suara Jenny. Saudaraku, ada sesuatu yang ingin saya ingatkan pada Anda. Mungkin karena Anda merasa menyesal tidak punya waktu untuk berlatih sambil melihat saudara-saudara membuat kemajuan besar. Menurut Xiaozhan dan yang lainnya, di tengah malam mereka sering melihat Salong sendirian menatap bulan dengan rasa kehilangan yang masih ada di wajahnya. Setelah mendengar transmisi suara Jenny, Xuan tertegun, matanya basah. Dia berdiri, membuka lengannya dan memeluk Le Salong dengan erat. Salong, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk Xiao Mansion dalam 2000 tahun terakhir. Saya berjanji bahwa ini hanya sementara. Ketika mereka mulai, Anda akan berlatih untuk saya. Berlatih dengan putus asa sehingga Anda dapat bertarung dengan saudara-saudara Anda dan membangun pahala tertinggi. Hati Le Salong melonjak dan hatinya penuh dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Namun setelah beberapa saat kegembiraan itu, Le Salong menjadi tenang dan berkata dengan nada meminta maaf. Sudah cukup dengan kata-kata Tuan Muda Xiao. Namun saya pasti akan mengecewakan Tuan Muda Xiao dengan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi. Kenapa? Xuan tertegun, mengendurkan lengannya dan menatap Le Salong dengan bingung. Semua orang juga menatap Le Salong dan bingung, hanya Jenny yang juga terjerat dalam urusan. Dan King Huran yang bertanggung jawab untuk menyatukan klan iblis yang mendesah mengerti. Kemudian Le Salong tersenyum dan berkata, Tuan Muda Xiao, sebelum Anda masuki ilusi, saya dan yang lainnya hanya mengikuti Anda selama lebih dari 100 tahun. Tetapi Anda telah menjungkir balikkan pemahaman kami tentang dunia ini. Begini saja, banyak keajaiban yang terjadi pada Anda berada di luar mimpi kami. Saya percaya bahwa di bawah kepemimpinan Anda yang tidak dapat lagi disebut sebagai seorang jenius yang tiada tara, Xiao Mansion akan berkembang sangat cepat, bahkan jauh melampaui imajinasi saya, dan akan ada lebih banyak urusan internal, dan banyak hal akan menjadi hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya, dan kita perlu berimprovisasi di tempat. Jadi bagaimana saya bisa menegakkannya? Bagaimana saya bisa benar-benar tenang dan berkultivasi di bawah gangguan urusan duniawi yang besar dan kecil? Semua orang tiba-tiba menyadari dan mengangguk. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan berbagai kejutan yang dibawa Xuan kepada mereka, dan memikirkan tentang urusan yang menjadi tanggung jawab mereka saat ini, yang terkadang membuat mereka kewalahan dan pusing. Belum lagi bahwa akan ada lebih banyak urusan di masa depan ketika kekuatan mereka tumbuh. Jadi mereka benar-benar merasa bahwa Le Salong tidak bisa melepaskannya. Bukankah itu terlalu tidak adil bagi Anda? Kata Xiaoyan sambil tersenyum pahit. Anda tidak perlu terlalu khawatir tentang ini. Le Salong tersenyum lega. Sekarang semua orang sudah mengerti dan mereka sudah bisa berbagi banyak kekhawatiran saya. Meskipun saya tidak bisa membenamkan diri dalam kultivasi untuk waktu yang lama, tapi saya masih punya waktu untuk berkultivasi di waktu luang saya. Kemajuannya mungkin lebih lambat, dan saya tidak bisa dibandingkan dengan Ziying dan Nan Erming, tetapi saya sudah sangat puas. Setelah mendengar apa yang dikatakan Le Salong, hati Xuan melonjak dan perasaan yang tak terlukiskan. Dia menggelengkan kepalanya dengan lembut. Saya sangat tersentuh. Xiao Mansion benar-benar membutuhkan Anda, tetapi saya tidak bisa mengorbankan kultivasi Anda. Seorang pria sejati akan mati demi temannya. Le Salong menghibur Xiaoyan. Adalah bermanfaat bagi saya untuk mengenal Tuan Muda Xiao. Dibandingkan dengan mimpi-mimpi penuh gairah itu, saya lebih mementingkan persaudaraan ini yang lebih kuat dari emas. Oleh karena itu, satu-satunya impian saya adalah
membantu Tuan Muda Xiao untuk membuat Xiaomensen tumbuh dan menjadi lebih kuat. Tanpa menunggu Xiao berbicara, Le Salong bergegas melanjutkan. Saya yakin bukan hanya saya, tetapi semua saudara memiliki ide yang sama tentang hal ini, karena mimpi Tuan Muda Xiao adalah mimpi kami. Xiao Yan, Nan Erming, Ziying, dan Feng Feng melangkah maju pada saat yang sama, mengepalkan tangan kanan mereka di dada kiri mereka, dan meneriakkan sumpah serapah yang penuh semangat pada saat yang sama. Tetapi Xuan menatap kedua bersaudara itu dengan sorot mata yang tak terbantahkan. Hatinya tercekat, tetapi tetap tidak tega membiarkan Le Salong menjadi semakin berbeda dari yang lain seiring berjalannya waktu. Tuan Muda Xiao, saya mengerti maksud Anda. Jenny berdiri dan bergerak dengan ringan. Anda berharap semua orang dapat berbagi kejayaan kesuksesan dengan Anda, namun bukan hanya peningkatan level, kekuatan yang kuat, dan keluar untuk bertarung dengan Anda yang merupakan satu-satunya kejayaan. Sepanjang sejarah, pejabat sipil dan perwira militer telah menjalankan tugas mereka, yang telah mendukung banyak negara adikuasa yang bertahan lama. Ketika Xiaomensen menjadi negara adikuasa atau bahkan negara adikuasa terbesar di benua Dodi, semua orang di Xiaomensen akan bermandikan kejayaan dunia bersama Anda, yang merupakan harapan mereka yang sebenarnya. Kata-kata Nona Jenny juga merupakan suara saya sekarang. Le Salong menatap Xiao Yan tersenyum dan berkata, jadi Tuan Muda Xiao, jangan terlalu memikirkan kultivasi saya. Xiao Yan masih ragu-ragu, selalu merasa bahwa ini terlalu tidak adil bagi Le Salong. Pada saat ini suara rendah King Horan terdengar di telinga Xiao Yan. Saudaraku, Xiaomensen sekarang berkembang pesat dan akan berkembang di masa depan. Itu pasti akan membutuhkan bakat internal seperti Salong. Jangan berkutat pada masalah ini. Selama Xiaomensen dapat berdiri di puncak benua Dodi, itu akan menjadi hadiah terbaik bagi Salong. Setelah mendengar transmisi suara King Horan, terutama mendengar, akan ada lebih banyak perluasan di masa depan. Hati Xiao tergerak, memikirkan cangkang kura-kura berhati ungu yang didapatkannya dalam ilusi. Dia segera membuat keputusan di dalam hatinya dan berkata, Salong, saya minta maaf untuk Anda. Mungkin di masa depan kekuatan tempur pribadi Anda tidak akan menjadi yang terbaik di Xiaomensen. Xiao Yan tidak segera melanjutkan berbicara tetapi berhenti, menatap Le Salong dengan penuh arti dan tersenyum sementara Le Salong. Sehingga semua orang menunggu kata-kata berikutnya. Kemudian dia mengalihkan topik pembicaraan dengan nada penuh percaya diri. Tetapi saya berjanji kepada Anda, kejayaan Anda akan terkenal bersama tim utama Xiaomensen. Saya nyatakan bahwa mulai sekarang tim utama Xiaomensen akan dipimpin oleh Le Salong sebagai panglima tertinggi. Dan Xiao Zhan, Ziying, Nan Erming, dan Feng Feng sebagai 4 wakil panglima tertinggi. Le Salong menatap Xiao Yan dengan tak percaya dan dia sangat tercengang dengan keputusan Xiao Yan. Karena dengan pil hati ungu yang menentang surga, semua orang yang hadir tahu potensi mengerikan dari tim tempur utama Xiaomensen. Jika mereka tidak muncul, itu akan baik-baik saja. Begitu mereka muncul, mereka akan memicu badai besar di benua Dodi. Sebagai panglima umum tim ini, tidak peduli apapun level orang ini, dia pasti akan terkenal di seluruh dunia. Sebelumnya, ketika Xiao Yan menunjuk Le Salong untuk memimpin tim tempur utama, Le Salong telah menyarankan untuk membagi pasukan menjadi 5 bagian. Masing-masing dipimpin oleh 5 orang untuk menghindari konsentrasi kekuatan yang tinggi. Tapi sekarang, Xiao Yan sekali lagi menyerahkan seluruh tim tempur kepada Le Salong untuk dipimpin. Meskipun tim tempur masih dikelola oleh 5 orang, ada perbedaan antara panglima tertinggi dan wakil panglima tertinggi. Jadi bagaimana mungkin Le Salong tidak tergerak oleh kepercayaan dan kehormatan ini? Ada banyak orang di benua Dodi yang menggunakan sejumlah besar uang, kecantikan, keterampilan bertarung, dan godaan lainnya untuk memenangkan bakat. Tetapi Xiao Yan adalah satu-satunya yang benar-benar dapat menggerakkan orang dengan emosi dan menghubungkan hati dengan kebenaran. King Horan,
Jenny dan Xiaoyu menatap Xiaoyan, dan mata mereka berangsur-angsur menjadi lebih mengagumi. Jika diberi waktu, Xiaoyan akan menjadi pria hebat. Xiaoyan, Nan Erming, Jiying, dan Feng Feng telah lama mengagumi kemampuan Lei Salong untuk memimpin pasukan. Wajah mereka segera berseri-seri dan kegembiraan, dan mereka mengangguk berat kepada Xiaoyan, sepenuhnya mendukung pengangkatan Lei Salong sebagai panglima tertinggi. Sambil menatap Xiaoyan, dia menarik nafas dalam-dalam, perlahan-lahan menekan jantung yang melonjak, dan menyapukan pandangannya ke wajah semua orang. Setelah sedikit ragu, Lei Salong berkata, "Tuan Muda Xiao, beban ini terlalu berat. Saya takut kemampuannya terbatas, dan saya tidak sanggup menanggung kehilangan tujuan besar Tuan Muda." Terlalu rendah hati adalah kemunafikan. Xiaoyan segera tersenyum dan membantah Lei Salong. Melihat Xiao Mensen, jika Anda tidak sanggup menanggungnya, siapa lagi yang sanggup menanggungnya? Saya percaya Anda bisa melakukannya. Sambil mengusap hidungnya yang sakit, perasaan emosi yang sulit diungkapkan dan kata-kata menyebar di hati Lei Salong. Dan kata-kata yang ingin dia tolak tercekat di tenggorokannya. Pada saat ini, Xiaoyan dengan sungguh-sungguh berkata, "Salong, alasan mengapa saya membuat janji seperti itu bukanlah untuk memberi kompensasi kepada Anda, tetapi karena Anda memiliki kemampuan, dan Anda adalah satu-satunya orang di antara orang-orang yang memiliki kemampuan ini. Saya harap Anda akan memimpin tim utama Xiao Mensen menuju masa depan yang cemerlang. Biarkan mereka mengikuti saya dan mengikuti Anda untuk Xiao Mensen, dan untuk diri mereka sendiri untuk menciptakan legenda. Jadi saya mengatakan ini. Tuan Muda Xiao." Air mata Lei Salong mengalir deras, dan dia mengangguk berat kepada Xiaoyan. "Tuan Muda Xiao, jangan khawatir. Saya pasti akan membangun divisi harimau dan serigala untuk Xiao Mensen yang akan menakuti seluruh benua Dodi." "Benar sekali." Xiaoyan meletakkan telapak tangannya di bahu Lei Salong dan tersenyum puas. Melihat Lei Salong akhirnya setuju untuk mengambil alih posisi panglima tertinggi tim untuk Xiao Mensen, Xiaoyan tersenyum lega. Bahkan semua orang tersenyum, terutama senyum Jenny yang sangat indah di bawah cahaya, sehingga mata Xiaoyan terpaku. Namun wajahnya yang cantik dan putih tidak semerah sebelumnya, dan dia tampak sedikit kurus. Menatap mata Xiaoyan, Lei Salong sedikit mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik di telinga Xiaoyan. "Demi Tuan Muda Xiao, dia menjadi sangat kurus dan kekuatannya tidak meningkat sama sekali. Tuan Muda Xiao, Anda harus menyayanginya dengan baik." Xiaoyan yang mendengar ini pikirannya berdengung. Dia memikirkan ekspresi penghinaan Zhen Jian padanya dan kemudian memikirkan Jenny, putri kaisar yang cantik, yang bersedia membayarnya secara diam-diam di bawah tekanan keluarga, tanpa penyesalan, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk memberi Jenny harapan, sehingga hatinya berdarah setelah memikirkan hal ini. Xiaoyan melangkah di depan Jenny dan memegang tangan gioknya di tangannya yang membuat Jenny terkejut. Tiba-tiba Xiaoyan memegang kedua tangannya di depan umum. Hati Jenny bergejolak, seolah-olah rusa yang tak terhitung jumlahnya berlarian di dalam hatinya. Lapisan warna merah muncul di wajah cantiknya dan dia merasa sedikit pusing saat itu. Semua orang terkejut dengan pemandangan yang tiba-tiba ini dan sepasang mata terkejut tertuju pada keduanya dengan berbagai emosi yang rumit. Bahkan Xiaoyu merasakan emosi yang campur aduk. "Wah, apakah Anda akan mengaku kepada nona tertua? Tentu saja saya berharap Anda bisa mendapatkan wanita cantik seperti itu. Tetapi ini bukan hal yang sulit. Sialan, selama nona tertua bersedia, saya akan pergi ke Kaisar Kemanusiaan untuk meminta maaf. Dan saya akan melakukan apapun untuk membuat kalian berdua bahagia." Namun King Oren sedikit mengernyit. Kasih sayang antara Jenny dan saudara laki-laki saya diketahui oleh semua orang di Xiao Mensen. Tetapi apakah benar-benar pantas untuk menjelaskannya saat ini? Xiaoyan, Nan Erming, Feng Feng, dan Jiying memiliki pikiran sederhana. Mereka berteriak dalam hati, bersama-sama. Dan mata mereka berkilat penuh harap dan penasaran tentang bagaimana Xiaoyan akan menyatakan cintanya kepada Jenny.
Mata Sioki tertuju pada tangan Xiaoyan dan Jenny yang saling berpegangan erat. Matanya sedikit kabur dan senyum di wajahnya menjadi sedikit dibuat-buat. Merupakan berkah bagi seorang suami untuk menikahi wanita baik seperti saudara Jenny. Dan itu ada sesuatu yang layak untuk disyukuri. Tetapi mengapa hati saya masih merasa masam? Apakah saya cemburu pada saudari Jenny? Pembohong kecil, kapan Anda bisa memperlakukan saya sebaik Anda memperlakukan saudari Jenny? King Mu'er menggertakkan giginya, merasa sedikit kecewa. Setelah hening sejenak, Jenny yang dipeluk erat oleh Xiaoyan di depan umum merasa sedikit tidak wajar, terutama karena harapannya tidak ditanggapi tepat waktu, yang membuat Jenny mendesah dalam hatinya. Jejak kecewaan melintas di pupil matanya. Dia mencoba menarik pergelangan tangannya dengan sedikit tenaga, tetapi tangan Xiaoyan semakin menguatkan cengkeramannya. Tubuh halus Jenny bergetar dan dia langsung kehilangan kekuatannya. Dia hanya bisa membiarkan telapak tangan lebar Xiaoyan memegang erat tangan gioknya, merasa gugup dan gelisah. Saudari Jenny, saya minta maaf atas kerja keras Anda dan kesalahan saya. Semua orang tercengang. Beberapa menghela nafas, beberapa kecewa, beberapa mengangguk. Tetapi setelah dengan hati-hati menikmati kata-kata Xiaoyan, mereka semua merasakan kasih sayang yang dalam di dalamnya. Tubuh halus Jenny bergetar dan dia terdiam sejenak. Meskipun dia tidak mendapatkan apa yang paling diharapkannya, Xiaoyan memegang tangannya di depan semua orang. Perubahan dalam jarak dia menyapanya, dan kata-kata yang dia ucapkan juga mengungkapkan segalanya, yang membuatnya puas. Dia pelan menarik tangannya, matanya yang indah menantinya. Selama Anda bisa tumbuh dewasa. Xiaoyan menatap telapak tangannya yang kosong dengan linglung, seolah-olah ada sesuatu yang diambil dari hatinya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan sangat tegas. Saya akan melakukannya, dan Anda pasti akan melihatnya. Jenny merutkan bibir merahnya dan mengangguk pada Xiaoyan dengan puas. Dia percaya bahwa Xiaoyan tidak akan pernah mengecewakannya. Xiaoyan menekan semua emosi negatif di dalam hatinya, perlahan-lahan mengembuskan udara keruh di dadanya, lalu berbalik untuk melihat Sioki, dan berkata dengan nada meminta maaf dengan suara lembut dan penuh perhatian. Ki-er, Anda telah sibuk membantu Salong dalam mengelola urusan internal Xiao Mansion selama bertahun-tahun, dan level Anda telah ditingkatkan menjadi bintang 4. Anda telah bekerja keras. Diam-diam menatap Xiaoyan dan mendengarkan perhatian suaminya. Mata Sioki seperti dua kolam air jernih yang ditutupi dengan lapisan kabut tipis, tetapi dia tersenyum dengan bijaksana. Dibandingkan dengan saudari Jenny dan Salong, apa kesulitannya bagi saya? Energi spiritual surga dan bumi di sini jauh lebih kaya daripada di negara kekaisaran. Dan ada begitu banyak dodi di tingkat tinggi untuk membimbing saya. Jadi tidak sulit bagi saya untuk meningkat perlahan-lahan. Nona, Anda terlalu rendah hati. Salong tersenyum. Butuh waktu 2000 tahun untuk beralih dari tahap tengah bintang 3 ke tahap awal bintang 4. Kalau bukan karena bakat luar biasa dari Nona, akan sulit untuk melakukannya, bahkan dengan bimbingan kami. Jenny yang suasana hatinya sudah tenang, memegang tangan Sioki dan terkekeh. Bakat saudari Sioki memang luar biasa. Saya khawatir Anda akan menyusul saya dalam waktu dekat. Benar sekali, kemajuan Nona muda benar-benar mengejutkan kami semua. Xiaoyan dan yang lainnya mengangguk. Bahkan pupil mata Xiaoyu memancarkan sedikit kebanggaan karena merupakan suatu kehormatan bagi wanita untuk membuat kemajuan besar. Xiaoyan juga sangat senang, dia menatap Sioki dan penuh minat dan berkata, jadi, Ki-er bisa menjadi kekuatan utama di Xiao Mansion di masa depan. Jangan ikuti mereka dalam memuji saya. Sioki memarahi Xiaoyan, wajah cantiknya sedikit memerah. Saya masih memiliki pengetahuan diri, lebih mudah untuk meningkatkan diri 3 bintang menjadi 4 bintang, tetapi sangat sulit untuk mencapai level tinggi. Baik itu bakat atau kerja keras, dan Anda jauh melampaui perbandingan saya. Bagaimana saya bisa mengejar Anda? Berdasarkan pemahaman Xiaoyan terhadap Sioki, Xiaoyan tahu bahwa Sioki pasti memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Jadi Xiaoyan tidak menanggapi,
tetapi hanya menunggu dengan tenang kata-kata Sioki berikutnya. Sioki melirik Xiaoyan seolah-olah dia telah mengambil keputusan lalu berkata, "Dengan Anda ditambah tim utama Xiao Mansion, kekuatan tempur Xiao Mansion tidak kurang dari saya. Selain itu, untuk meningkatkan kekuatan saya dengan cepat, Salong telah mengambil alih hampir semua urusan yang seharusnya saya urus, dan saya selalu merasa tidak enak karenanya. Jadi saya telah memikirkan hal ini selama beberapa saat. Haruskah saya belajar dari saudara Jenny dan Salong? Bagaimana mengurus pekerjaan rumah tangga dan mengalihkan energi utama saya ke manajemen internal Xiao Mansion? Ini sama sekali tidak mungkin." Lei Salong menjadi cemas ketika mendengarnya. "Sudah menjadi tugas saya untuk berbagi kekhawatiran dengan nona muda Xiao Mansion. Bagaimana saya bisa membiarkan nona menunda kultivasinya karena masalah sepele ini?" Sioki melambaikan tangannya dan berkata, "Bukankah saudara Jenny baru saja mengatakan bahwa bukan hanya kehormatan untuk naik level, menjadi sangat kuat, dan keluar dan bertarung dengan suami saya dan yang lainnya? Hanya ketika kita mengurus urusan internal, suami saya dan yang lainnya dapat berlatih dan menjadi lebih kuat dengan ketenangan pikiran. Dan Xiao Mansion dapat tumbuh dan menjadi lebih kuat dengan cepat." Mendengarkan perkataan Sioki, hati setiap orang dipenuhi dengan kehangatan, dan mereka semua diam-diam memuji Sioki atas pengetahuan umumnya. King Mu'er menatap Sioki dengan penuh perhatian, seolah-olah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang arti cinta. Namun Xiaoyan mengerutkan kening lebih dalam, menatap Jenny dan Lei Salong, lalu menatap Sioki, dan ragu-ragu untuk berbicara karena hatinya kusut. Dengan bakat latihan yang ditunjukkan oleh Sioki, pada waktunya sangat mungkin dia akan menjadi kekuatan tempur yang baik di Xiao Mansion di masa depan. Tetapi dengan peningkatan kekuatan Xiao Mansion yang cepat, bukanlah solusi jangka panjang bagi Jenny dan Lei Salong untuk mengurus banyak urusan yang rumit sendirian. Dan seseorang sangat dibutuhkan untuk berbagi beban. Namun menjadi Dodi tingkat tinggi adalah impian setiap Dodi. Xiaoyan tidak tahu bagaimana memulai berbicara tentang meminta Sioki untuk membuat pengorbanan yang begitu besar. "Saya pikir pilihan Kier bagus." Melirik Xiaoyan yang sedikit ragu-ragu, Xiaoyu berdiri dan berkata, "Yang Xiao Mansion semakin banyak urusan, dan pasti akan semakin banyak di masa depan. Jika hanya nona tertua dan Salong yang mengurusnya, itu akan terlalu sulit dan mereka akan terlalu sibuk. Jadi Kier, sebagai nyonya Xiao Mansion, harus membantu mengurusnya." King Oren juga melihat rasa malu Xiaoyan dan berkata sambil berpikir keras, "Apa yang dikatakan oleh patriark tua itu masuk akal. Baik itu meningkatkan kekuatan atau mengurus urusan internal, semua orang mendukung perkembangan Xiao Mansion. Selain itu, kemampuan manajemen adik ipar saya jelas terlihat oleh semua orang. Saya percaya bahwa jika dia fokus mengurus urusan internal, itu pasti akan lebih bermanfaat bagi Xiao Mansion daripada jika dia meningkatkan kekuatannya. Saudaraku, Anda beruntung memiliki istri yang serba bisa dan berbudi luhur." "Saudaraku, Anda terlalu menyanjung." Wajah cantik Sioki memerah saat dia menunggu keputusan Xiaoyan, dan sedikit kegelisahan terungkap di matanya yang bersemangat. "Saudara Kaisar Iblis tidak terlalu memuji Anda. Salong dan saya paling tahu kemampuan manajemen Anda, dan itu memang bagus." Jenny mengangkat wajah cantiknya dan tersenyum. "Lagi pula, jika Anda pergi berlatih atau bertarung, bagaimana Tuan Muda Xiao bisa merasa tenang? Nona, saya mendukung pilihan Anda." Lei Salong juga tersandung ringan untuk menyatakan persetujuannya. Saat mendapat semua orang bulat yang membuat Xiaoyan menegaskan pikirannya, dan dia akhirnya berhenti ragu-ragu. "Dalam hal ini, saya akan mengusahakan Jenny, Salong, dan Kier untuk mengurus urusan internal Xiao Mansion." "Ya." Sioki mengangguk berat pada Xiaoyan, lalu mengangguk sedikit pada Jenny dan Lei Salong. Melihat ketiga orang itu, Xiaoyan tiba-tiba teringat akan sesuatu hal yang sangat penting dan berkata, "Namun, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan kalian bertiga. Sekarang, jumlah orang di Xiao Mansion telah meningkat tajam. Jadi saya ingin membagi tugas dalam urusan internal.
sehingga setiap orang dapat dengan mudah menjalankan tugas mereka dan meningkatkan efisiensi dalam menangani berbagai urusan. Ini ide yang sangat bagus. Lei Salong mengangguk memuji dan lainnya juga mengangguk berulang kali. Baiklah. Xiaoyan merenung sejenak dan berkata, kemampuan Jenny dan Salong sudah jelas bagi semua orang. Jadi saya ingin menunjuk Jenny sebagai kepala rumah tangga, Salong sebagai wakil kepala rumah tangga, dan Kier untuk membantu dari samping. Bagaimana menurut Anda? Sama sekali tidak. Begitu Shen selesai berbicara, suara Jenny terdengar. Saudara Xiaoqi adalah Nyonya Xiao Mansion. Bagaimana mungkin Anda bisa merendahkannya? Melihat Jenny berniat menyerahkan jabatannya kepada Xiaoqi, Xiaoyo ketakutan dan buru-buru berteriak. Nona, saya tidak berani menerima kata merendahkan. Anda adalah orang yang paling cocok untuk menjadi kepala rumah tangga. Bagaimana mungkin Jenny tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaoyo, tetapi tetap bersikeras. Saya sekarang adalah anggota Xiao Mansion dan sudah menjadi tugas saya untuk berbagi kekhawatiran Tuan Muda Xiao dan Nyonya. Bagaimana saya bisa melampaui jabatan saya? Mendengar Jenny menekankan kata-kata anggota Xiao Mansion, Xiaoyo menghela nafas dan tak berdaya dan berhenti berbicara. Lei Salong berdiri dan menolak Jenny. Nona Jenny benar, sudah menjadi tugas kami untuk membantu Nyonya dalam mengelola urusan Xiao Mansion. Tolong tarik kembali pesanan Tuan Muda Xiao. Kier adalah tuannya. Xiaoyan sedikit mengernyit. Kier tidak berpengalaman dan tidak bisa mengambil tugas penting ini. Melihat Jenny dan Lei Salong sama-sama memujinya, Xiaoqi tidak bisa duduk diam dan buru-buru berkata. Kier juga berpikir bahwa saudari Jenny adalah kandidat terbaik untuk manajer umum. Saudari Jenny, tolong jangan menolak lagi. Terima kasih atas kebaikan Anda, saudari. Jenny tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tuan Muda Xiao, saudari Xiaoqi akan selalu tumbuh dewasa, bahkan jika dia sedikit tidak berpengalaman. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu, dengan bantuan saya dan Salong. Lei Salong kemudian berkata, manajemen berfokus pada sistem dan prestise, sehingga perintah dapat dilaksanakan. Nona Xiaoqi adalah nyonya rumah Xiao. Tidak ada yang lebih cocok untuk posisi manajer umum daripada dia. Tuan Muda harap pikirkan 2 kali. Jenny dan Lei Salong bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan, dan King Horan juga mengangguk setuju. Wajah Xiaoqi memerah dan dia melambaikan tangannya. Saya benar-benar tidak terlalu berpengetahuan. Saya benar-benar tidak bisa melakukannya. Xiaoyan menghela nafas, mengetahui bahwa apa yang dikatakan Jenny dan Lei Salong memang masuk akal. Identitas Nyonya Xiao Mansion telah mentakdirkan Xiaoqi untuk tidak kalah dengan yang lain. Meskipun dia dan Kier tidak mempedulikannya, Jenny tidak akan pernah menyerah. Jadi dalam hal ini, mari kita ikuti kemauan orang banyak. Xiaoyan menepuk bahu Xiaoqi dengan ringan. Sepertinya saya harus merepotkan Anda. Suamiku, benar-benar ingin saya mengambil posisi manajer umum. Xiaoqi terkejut dan ada sedikit permohonan di matanya ketika dia melihat Xiaoyan. Jika saya tidak setuju, saya khawatir tidak ada yang berani mengambil posisi ini. Xiaoyan menghela nafas dan kemudian membuat penunjukan. Saya telah memutuskan bahwa Kier akan menjadi manajer umum Xiao Mansion dan Jenny dan Salong akan menjadi wakil manajer umum, membantu Kier dalam mengelola urusan internal dan eksternal Xiao Mansion. Baik, Tuan Muda. Tanpa menunggu Xiaoqi mengatakan tidak, Lei Salong dan Jenny telah menerima perintah itu, sehingga Xiaoqi tidak punya pilihan selain menerima perintah itu. Dengan ekspresi kesal yang membuat orang merasa tertekan. Tepat ketika Xiaoyan mengira masalah itu sudah selesai, Lei Salong tiba-tiba mengajukan permintaan. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Xiao, saya berharap untuk menambahkan wakil manajer umum. Oh, Xiaoyan menatap Lei Salong dengan rasa ingin tahu. Kemudian Lei Salong berkata, dalam 2000 tahun terakhir, tetua Xiaoli memiliki wawasan uniknya sendiri dalam manajemen, dan dia telah melakukan banyak hal secara pribadi. Lihat, dia bergegas untuk menangani masalah urat mineral di Dizhou secara langsung dan tidak dapat kembali untuk menyambut Anda.
Ketika dia mendengar bahwa Le Salong merekomendasikan Xioli, Xiaoyu tertawa dan bangga dan lega. Setelah Xioli datang ke Xiao Mansion, dia menunjukkan kemampuan manajemen yang baik. Tampaknya dia menyanyikan bakatnya untuk mengelola kekuatan kecil seperti klan Xiao. Jenny juga mengangguk sedikit dan mengirimkan ekspresi setuju kepada Xiaoyan. Tampaknya tidak ada kekurangan bakat di klan Xiao saya. Xiaoyan bertepuk tangan dan tertawa dan langsung setuju. Melihat Xiaoyan hampir selesai bertanya dan melapor kepada Xiaoyan, Le Salong bertanya dan lembut. Tuan Muda Xiao, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Ada. Xiaoyan bertahan kening dan berpikir sejenak, lalu bertanya. Salong, Xiaoyan, Nan Erming, Ziying, Feng Feng, berapa level kekuatan jiwa dan kekuatan fisik Anda saat ini? Laporkan pada saya. Ketika semua orang tiba-tiba mendengar Xiaoyan menanyakan hal ini, mereka tidak mengerti apa maksudnya. Setelah saling memandang, mereka melaporkan satu persatu Le Salong. Tahap tengah alam kaisar. Tahap tengah 5 bintang. Xiaoyan. Tahap tengah alam kaisar. Tahap akhir 6 bintang. Nan Erming. Tahap akhir alam kaisar. Puncak 5 bintang. Ziying. Tahap akhir alam kaisar, tahap awal 6 bintang. Feng Feng. Tahap tengah alam kaisar, puncak 5 bintang. Xiaoyan bertanya. Tuan Muda Xiao, mengapa Anda menanyakan hal ini kepada kami? Jenny berpikir keras dan tahu bahwa pertanyaan Xiaoyan bukan tanpa tujuan. Dia memikirkan teknik pertarungan tim kelas dunia yang diberikan Raja Iblis kepada Xiaoyan, yang membutuhkan kekuatan jiwa dan kekuatan fisik. Jadi dia membuka bibirnya dan bertanya. Apakah karena teknik pertarungan tim itu? Mendengar itu, Shen tersenyum dan mengangguk. Tidak buruk. Hebat. Jika keterampilan bertarung tim ini dikuasai, kekuatan tempur tingkat tinggi dari Xiao Mansion akan sangat meningkat. Xiaoyu, Jenny, Xiaoqi, terutama Xiaoyan, Nan Erming, Ziying dan Feng Feng, dan semuanya senang. King Horan dan King Mu'er juga senang untuk Xiaoyan. Hanya Le Salong yang menyipitkan matanya dan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda Xiao, jika saya ingat dengan benar untuk melatih keterampilan bertarung tim itu, tidak hanya kekuatan jiwa yang perlu mencapai alam kaisar akhir, tetapi juga kekuatan fisik perlu mencapai alam bintang 6 akhir. Lihatlah kami, tidak ada dari kami yang dapat memenuhi persyaratan. Setelah mendengar apa yang dikatakan Le Salong, orang-orang yang awalnya senang tiba-tiba terdiam. Dan hanya Xiaoyan yang tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Jenny memperhatikan ekspresi Xiaoyan, mata yang indah berbalik, dan dia tersenyum. Saya pikir kekhawatiran Salong mungkin agak berlebihan. Hah? Semua orang menatap Jenny dan bingung. Jenny menatap Xiaoyan dan tersenyum misterius, lalu berkata dengan senyum tipis. Tuan Muda Xiao, Anda bertanya kepada mereka tentang kekuatan jiwa dan kekuatan fisik mereka satu persatu untuk permainan pertarungan tim itu. Anda pasti akan memikirkan solusinya. Cepat beritahu semua orang, lihat betapa khawatirnya mereka. Kata-kata Jenny mengingatkan semua orang dan sepasang mata berapi-api langsung tertuju pada Xiaoyan. Sebenar-benar tidak bisa menyembunyikan apapun dari diri Anda. Xiaoyan tersenyum pahit dan menyentuh hidungnya, melirik orang-orang yang nafasnya menjadi cepat. Apakah Anda ingat pil cinta jiwa? Pil cinta jiwa, Langtian meminumnya sebelumnya dan kekuatan jiwanya meningkat pesat hingga tahap akhir alam kaisar. Bagaimana saya bisa melupakannya? Xiaoyan berteriak dengan gembira. Tuan Muda Xiao, Anda tidak akan memberikan pil cinta jiwa untuk saya, Salong, dan Feng Feng kan? Nan Erming melihat Xiaoyan begitu bersemangat hingga dia tidak dapat menahan diri. Seolah-olah selama dia mengambil pil cinta jiwa, kekuatan jiwanya pasti akan meningkat ke tahap akhir alam kaisar. Jadi dia tidak dapat menahan diri untuk mengingatkan Xiaoyan. Hei, mengapa Anda begitu bersemangat? Tidakkah Anda tahu bahwa pil cinta jiwa hanya memiliki peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan? Dan hanya ada satu peluang. Peluang kecil. Apakah Anda lupa 4 kata peluang kecil? Dan itu tergantung pada keberuntungan Anda. Ekspresi gembira Xiaoyan tiba-tiba meredup.
Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari lagi ya guys ya. Bye-bye.